Ya, shalom semua, shalom. Ya, oke, ada sukacita semua pada sore hari ini. Ya, amin. Oke, kita akan memulai acara kebaktian kita ya, Praise and Worship Night kita. Kita akan mulai dengan berdoa dulu. Saya undang untuk Om Simon, silakan untuk berdoa. Mari ya, bangkit berdiri semua. Oke. Ya kalau mau praise and worship mukanya seger-seger semua ya. Ya, oke, kasih senyum dong ke kiri ke kanan ya. Oke. Shalom semuanya. Ya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran Roh-Mu di tengah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami datang karena kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami datang karena kami menghormati Engkau Tuhan. Puaskan kami dengan hadirat kemuliaan-Mu Tuhan. Puaskan kami dengan keindahan firman-Mu yang seperti api yang membakar, yang mengobarkan roh kami, yang menggairahkan kami untuk semakin rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Penuhi ruangan ini dengan kemuliaan Tuhan, sehingga kami tidak tahan untuk terpesona dengan diri-Mu. Kami mulai ibadah ini di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin, beri kemuliaan bagi Tuhan.
sore saudaraku. Shalom. Shalom. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Puji nama Tuhan. Apa kabar jemaat GPI Pasir Koja? Tentunya baik-baik saja bukan? Penyertaan Tuhan luar biasa, amin. Amin. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk. Yuk. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Yuk. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Yuk. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku takut mengikutimu. Haleluya. Amin. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Ya. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti.
mengikutimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau penopang kami Bapa. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan Yesus, amin. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau jaminan kami Tuhan. Engkau penopang kami Bapa. Haleluya. Amin. Kita mau katakan berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Haleluya. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kamiku ke semuanya. Haleluya. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan haleluya. Ayo GPI Pasir Koja lebih semangat lagi. Haleluya. Katakan haleluya. Amin. Yo. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Haleluya. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku ke semuanya. Haleluya. Penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Haleluya. Katakan Yesus jaminan kekuatanku, menopang hidupku, keselamatan. Amin. Yeah. Wow. Haleluya. Sertaku Yesus jaminan hidupku. Amin.
setuju kalau Yesus itu jaminan hidup kita? Angkat tangan saudara, katakan haleluya. Kita menari bersama-sama. Haleluya. Amin. Yuk. Begitu besar kasih Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu semuanya, amin. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Yeah, haleluya. Katakan sekali lagi amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu semuanya, amin. Yuk. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingnya, amin. Tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Semuanya mau menari bersama-sama, amin. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Oh, betapa dalamnya, amin. Betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, oh,
kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Sebab Dia yang terbaik, amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Dia yang terbaik buat kita. Haleluya. Praise your name. Nikmati kasih setiamu ya Tuhan, lingkupi hati ini, tak beralas balas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku bernyanyi senang. Yesus penebus sang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku. Kami kagum akan Engkau. Sama-sama nyatakan. Kagumi kasih setiamu ya Tuhan, lingkupi jiwa ini, tak berujung batas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku menari tenang. Yesus penebus sang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku. Ikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Oh, ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Katakan Engkau diagungkan. Yes, hanya Kau yang terbaik Tuhan untuk diagungkan. Hanya Kau yang terbaik untuk ditinggikan Yesus. Haleluya. Engkau diagungkan. Engkau diagungkan. Yes, amen. Engkau dimuliakan. Yesus sang penebus, terimalah yang terbaik bagi Engkau diagungkan. Engkau diagungkan. Hanya Kau yang layak. Engkau dimuliakan. Yesus sang penebus, terimalah yang terbaik bagiku. Engkau diagungkan. Engkau diagungkan. Engkau dimuliakan. Yesus sang penebus, terimalah yang terbaik bagiku. Engkau diagungkan. Engkau diagungkan. Ini pujian kami Tuhan. Engkau dimuliakan. Yesus sang penebus, terimalah yang terbaik bagiku. Ditinggikan Engkau Tuhan. Katakan, masyurkanlah namanya. Hey, ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah sama-sama nyatakan. Hey, ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Di atas segalanya. Katakan. Oh,
setiap kehidupan kami. Anugerah-Mu sungguh sempurna bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terimalah setiap syukur kami. Tuhan segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku, segalanya bagi hadir-Mu di hidupku, terutama hadir-Mu itu yang terutama bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dengan sungguh kami naikkan syukur kami Tuhan buat penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagiku, hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama
Cukup, cukup bagiku. Cukuplah bagiku. Anugerahmu Tuhan. Anugerahmu Tuhan. Cukuplah bagiku. Cukuplah bagiku. Anugerahmu. Anugerahmu Tuhan. Kami sadar Tuhan. Cukuplah bagiku. Anugerahmu Tuhan. Anugerahmu Tuhan. Cukup bagiku. Cukuplah bagiku. Jemaat Tuhan saja katakan. Yes, semua karena anugerahmu Tuhan. Anugerah. Kami sadar Tuhan. Hidup kami oleh karena anugerahmu Tuhan. Semua karena anugerah. Yes, bukan karena kuatku. Bukan karena Oh, kekuatan. anugerahmu Tuhan. Anugerahmu Tuhan. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku.
percaya Tuhan, bahwa kasih setia menjadi kekuatan bagi kami. Amin. Sebab itu bahwa kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Hanya dekat dengan Engkau saja kami tenang. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Ada pemulihan yang daripada-Mu Yesus. Engkau Bapa yang baik, yang selalu mendengar setiap seruan hati kami. Kami tenang bersama. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Haleluya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa kekal Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau hadir di sini, memulihkan hati,
namamu Bapa. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Kami tenang bersamamu, kami aman di dalammu selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Wah, hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sama-sama katakan bagi Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Wah, hatiku seperti hati-Mu. Biar kami kudus berkenan bagi-Mu Tuhan. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Wah, hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu.
sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Berikan kemuliaan sorak-sorai buat nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami percaya Tuhan Kau adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada sesuatu hal yang terlalu sulit untuk Engkau tolong. Tidak ada sesuatu hal yang terlalu besar untuk Engkau bisa bantu kami Tuhan. Tetapi di dalam keseharian kami juga tahu tidak ada hal yang terlalu kecil sehingga Engkau tidak memperdulikannya Bapa. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu, bukan kami ingin menerima berkat Tuhan, tapi biarkan setiap dari kami lebih rindu untuk mengalami Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka akan ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Maka ada breakthrough yang Tuhan bawa dalam hidup kami. Ada restoration, ada pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pujian penyembahan yang dinaikkan menyenangkan hati-Mu dan terus bertahta di tempat ini, berbicara kepada setiap kami sehingga setiap dari kami dikuatkan, setiap dari kami dimampukan kembali untuk menaruh kepercayaan kami sehingga makin hari hidup kami menjadi hidup yang semakin menyenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Roh Kudus bekerja, kami mau mempersiapkan hati kami. Hurapi hamba-Mu, hurapi kami semua sehingga firman yang ditabur akan tumbuh di dalam tanah hati yang subur dan berbuah lebat untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat malam semuanya, shalom. Saya sungguh mengucap syukur bisa hadir di tempat ini. Berterima kasih untuk Pak Yance, Ibu, juga Pak Simon, dan saya melihat ada Pak Nehemia. Terima kasih telah memberikan kesempatan buat saya untuk sharing firman Tuhan di hari ini. Buat yang belum kenal, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ingin disayang, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Jessica Abraham, saya melayani sepenuh waktu di GBI juga dan sama-sama dengan Om Yance di STT Karisma kita sama-sama mengajar di sana. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, pujian penyembahan telah memberkati dan saya rindu firman Tuhan akan menguatkan saudara, amin. Hari ini firman yang saya akan bawakan berjudul God of Restoration atau Allah pemulih. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan dengan suara yang nyaring. Saya sudah tampilkan ayatnya di atas. Di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, mari kita bersukacita. Amin. Saya mau mengajak saudara untuk membayangkan satu keadaan yang mungkin saudara sedang alami atau saudara pernah alami, di mana saudara merasa, aduh rasanya nggak ada yang bisa tolong saya. Aduh rasanya ini permasalahan terlalu besar, permasalahan terlalu rusak. Mungkin ada hubungan keluarga yang terlalu parah untuk Tuhan bisa perbaiki, saudara pikir. Atau mungkin ada keadaan, kondisi di mana semuanya jalan tertutup, tidak ada yang namanya titik terang. Tapi hari ini kita mau melihat bahwa firman Tuhan berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan, orang yang dipulihkan itu seperti orang yang mimpi. Kalau orang yang menghadapi kenyataan tapi ngerasa ini kayak ngimpi biasa gimana? Cubit betul ya? Ini bener gak ya? Ini nyata gak ya?
Tapi ternyata firman Tuhan bilang kalau Tuhan memulihkan, pemulihan yang diadakan oleh Tuhan tidak setengah-setengah, amin. Pemulihan yang diadakan oleh Tuhan adalah pemulihan yang total. Sehingga ketika saudara dipulihkan, saudara akan bilang, ini benar gak ya? Loh, keluarga saya yang tadinya tidak harmonis, sekarang jadi harmonis sekali. Kesehatan saya yang dokter bilang gak bisa disembuhkan, ternyata sekarang bisa disembuhkan. Keadaan masa depan yang saudara pikir gelap, tidak ada harapan. Di sini ada anak-anak muda. Kau melihat mungkin mimpimu seperti tertutup. Tapi ketika Tuhan memulihkan keadaanmu, Tuhan menolong gak pernah setengah-setengah. Sehingga ketika kita melihat pemulihan Tuhan, kita akan bilang, ini mimpi gak ya? Karena saking luar biasanya. Dan juga kita lihat ternyata bukan hanya kita yang melihat pemulihan Tuhan sebagai mujizat. Tapi orang-orang lain di sekitar kita, sama bangsa-bangsa akan berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Siapa yang rindu? Tuhan memulihkan keadaan saudara bukan hanya untuk memberkati saudara. Tetapi siapa yang rindu bahwa pemulihan yang Tuhan berikan itu memulihkan juga keluargamu, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, rekan kerjamu, saudaramu. Sehingga mereka melihat benar ya, ternyata Tuhan adalah Allah yang hidup yang bisa memulihkan, amin. Saya mau tanya sama saudara di sini, saudara mungkin punya HP atau punya mobil atau mungkin ada TV, kulkas di rumah. Kalau alat-alat elektronik yang saudara pakai itu rusak, kira-kira apa yang saudara lakukan? Diservis. Kalau misalkan anggaplah mungkin mesin cuci, ya mesin cucinya anggap merek apa? Samsung misalkan. Kalau dia rusak, saudara bawa ke dealer mana? Samsung. Kalau saudara punya HP, mungkin HP-nya mereknya Oppo atau iPhone. Saudara akan bawa kemana? Ke pabriknya, betul nggak? Karena saudara tahu ketika sesuatu rusak, dibawa ke pabriknya, dibenarkan pasti benar, betul nggak? Tapi berapa banyak dari kita yang ketika kompor kita rusak, mesin cuci kita rusak, kita malah panggil tukang yang dibilang bukan yang dikasih authorization. Kita lihat, aduh, bawa di sini siapa yang suka servis mobil, servis motor, ke dealer yang asli kan mahal ya. Biasa kita pilih udahlah bengkel ganti oli, bengkel biasa aja. Ada yang seperti itu? Kita suka bilang alah daripada beli yang asli, udah beli yang KW aja. Tapi saudara tahu gak ada resiko, betul gak? Suka ada yang ketika dibawa ke tempat yang salah justru bukan malah makin benar tapi malah makin salah. Tapi mending itu dibawa ke tukang servis. Kalau kita biasa ada mesin cuci gak nyala, kita goyang-goyangin dulu ya. Kita tepuk-tepuk dulu, ini kenapa gak nyala? Kalau HP-nya gak nyala kita kocok-kocok dulu. Ini kenapa gak nyala ya? TV udah mulai keluar semutnya, bukan dibawa ke tukang servis malah dikepak. Bak! Seringkali kita ketika ada masalah bukan cari ke tempat yang tepat. Malah kita cari ke tempat yang kita merasa pemulihan itu ya bisa sih benar. Hari ini TV rusak dikepak, ya benar keluar lagi gambarnya. Tapi apakah itu jadi benar? Seterusnya kan enggak. Seringkali dalam hidup kita juga hidup seperti apa? Kita pergi ke tempat-tempat yang salah. Saudara punya masalah, saudara lari kemana? Ke teman. Kita merasa oh teman bisa menguatkan, tetapi ketahuilah teman itu sementara sifatnya. Ada sahabat karib, ada permasalahan, jadi musuhan. Jadi gak deket lagi. Kita lari kemana? Kita lari ke pekerjaan. Ada orang yang jadi workaholic karena mau lari dari pekerjaan, dari permasalahan di rumah. Dia lari jadi workaholic, tapi ketika dia sakit, dia capek, dia tetap harus menghadapi keadaan rumah yang berantakan, hubungan yang rusak. Ada orang yang pergi
Mungkin dia merasa hatinya kosong. Atau mungkin ada yang putus cinta, hatinya broken hearted. Dan lari kemana? Entertainment misalkan. Bisa selesai nggak? Untuk sementara bisa selesai. Tapi seringkali ada orang yang pergi minum alkohol. Setengah gelas cukup, rasanya memulihkan. Lama-lama 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 1 botol, 2 botol. Dan itu menjadi addiction dalam hidup kita. Pertanyaannya, kemana engkau pergi ketika engkau mau mencari pemulihan? Hari ini kita akan lihat ada beberapa prinsip yang harus kita pegang sehingga kita nggak salah jalan ketika kita rindu untuk mengalami pemulihan. Di dalam firman Tuhan saya lihat di kitab Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ada satu keadaan di mana ada keadaan yang membutuhkan pemulihan. Di dalam firman Tuhan dikatakan Yohanes 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan ini. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Dari sini saya lihat, kalau saudara berpikir orang punya hajat, yang di sini pernah mungkin menikahkan anaknya, makanan itu sesuatu hal yang krusial, betul nggak? Kita selalu mikir jangan sampai kurang makanan, karena malu. Ya, itu mencemarkan nama keluarga besar, apalagi di zaman Yesus. Saya yakin keluarga ini ketika mereka mengadakan pesta seharusnya mereka sudah melakukan kalkulasi yang tepat. Anggurnya cukup gak ya? Pasti cukup aman lah. Kan gak mungkin dia dengan sengaja menyediakan anggur yang kurang, betul gak? Seringkali dalam hidup kita punya rencana dan di pikiran kita rencana kita udah pasti paling baik lah. Siapa sih di sini yang menikah punya rencana buat bercerai? Kan gak ada. Siapa sih di sini yang pernah kepikiran, aduh saya mau sakit aja lah badannya? Kan pasti enggak. Siapa di sini yang punya bisnis, usaha, lalu saudara bilang pokoknya tahun pertama saya rencana mau gagal. Ada yang seperti itu? Nggak ada. Tapi seringkali keadaan sulit terjadi meskipun kita telah mempersiapkan segalanya dengan baik. Karena itu saudara perlu tahu, ketika saudara mengandalkan kekuatanmu akan ada satu keadaan di mana Tuhan tunjukkan saudara nggak bisa mengandalkan kekuatanmu. Akan ada satu tempat di mana saudara menyadari, iya ya saya udah mempersiapkan yang baik. Saya sudah melakukan kalkulasi yang baik tapi ternyata masih kurang. Karena tanpa Tuhan kita selalu kurang saudara. Tapi ketika kekurangan anggur apa yang dilakukan? Saya lihat teladan Maria di sini. Ternyata ketika kekurangan anggur ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ketika pesta kekurangan anggur, Yesus disamperin sama mamahnya. Pertanyaannya, kenapa ibu Yesus datang sama Yesus? Emang Yesus tukang jualan anggur? Kan enggak. Tapi saya percaya bahwa Maria itu mengenal benar siapa Yesus. Kalau Maria mengenal Yesus, maka dia tahu ketika ada permasalahan, dia harus datang sama Yesus. Kalau kita lihat, kalau saudara ingin dipulihkan, apa yang harus dilakukan? Saudara harus datang ke tempat yang tepat. Sama-sama katakan tempat yang tepat. Ini tolong gak jalan. Nah, awal dari pemulihan adalah pengenalan. Hari ini saudara kalau datang ke tempat ini, saya mau bilang, engkau datang ke tempat yang tepat. Sama-sama katakan kanan kirinya, engkau datang ke tempat yang tepat. Kenapa? Karena ketika saudara datang ke tempat ini, itu menunjukkan bahwa saudara datang untuk bertemu dengan Tuhan. Bukan untuk bertemu dengan teman-teman, itu tambahan, bonus. Tapi ketika kita datang ke gereja, sebetulnya kita sedang datang sama
Tuhan. Langkah pertama sudah betul. Awal dari pemulihan adalah kita datang ke tempat yang tepat. Kalau saudara hari ini sedang berdoa menantikan pemulihan, saudara datang ke tempat yang tepat. First step udah benar. Tapi ternyata ketika Maria datang sama Yesus, pemulihannya nggak langsung terjadi. Loh kok bisa? Karena saya lihat di dalam firman Tuhan dikatakan begini. Ayat yang ke-4 firman Tuhan berkata, tolong dibantu PowerPoint-nya ya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku apa? Belum tiba. Loh udah datang ke tempat yang tepat, udah minta tolong, tapi Yesus bilang saatku belum tiba. Kadang-kadang saudara doa, minta sesuatu yang baik untuk memulihkan keadaan, memulihkan keluarga. Tapi benar gak sih kadang-kadang Tuhan gak langsung jawab ya? Apakah betul ketika Tuhan belum jawab, saudara pikir jangan-jangan salah alamat. Lalu saudara nyanyi lagu dangdut salah alamat. Apakah gitu? Enggak. Kita lihat ternyata Maria datang ke tempat yang tepat, tapi ternyata Yesus bilang saatku belum tiba. Ini menunjukkan saudara datang ke tempat yang tepat udah bagus. Tapi hal yang pertama yang saya ingin tunjukkan kepada saudara adalah ketika saudara ingin dipulihkan, saudara perlu mengerti prinsip ini. Bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. His time is not our time. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Biasa kita mau kapan? Bukan sekarang, kemarin Tuhan kalau bisa. Kemarin Tuhan tolong dong. Udah terlambat nih. Tapi Yesus berkata kepada Maria, walaupun Maria mungkin namanya ibu-ibu ya, panik kali. Kalau kita kan baca, mereka kehabisan anggur. Saya rasa sih Maria ngomongnya gak gitu. Yesus, aduh Yesus, tahu gak? Mereka kehabisan anggur. Wah panik. Namanya ibu segala zaman ya tetap sama ya. Wanita ngelihat sesuatu yang salah pasti panik. Tapi Yesus menjawab, saatku belum tiba. Seringkali dalam hidup kita ketika Tuhan belum menjawab doa kita, kita jadi punya curigation sama Tuhan. Pemikiran yang negatif sama Tuhan. Kita bertanya ketika kita belum menerima doa kita menyalahkan Tuhan. Lalu kita bilang, Tuhan kalau ini begini, pasti saya begini. Tuhan kalau engkau jawab ini pasti. Tuhan kalau keluarga saya engkau pulihkan, saya pasti hidup lebih baik. Tuhan kalau bisnis keluarga saya enggak bangkrut, saya mungkin sekarang kerjanya enggak seperti ini. Tapi saudara perlu belajar ini bahwa waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Waktu siapa yang terbaik? Ya semuanya udah tahu ya, waktu siapa yang terbaik? Tapi seringkali respon kita ketika menunggu waktunya Tuhan, apa sih yang kita lakukan? Ketika menunggu waktunya Tuhan, next, Maria berkata, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ketika Yesus bilang waktuku belum tiba, Yesus gak dimarah-marahin sama Maria. Maria gak marahin Yesus sebagai anaknya. Posisinya di sini Maria itu udah hidup sama Yesus sebagai ibunya sekitar 30 tahun. Dan ibu-ibu biasa lah ya, kalau minta tolong sama anak, kudu ayeuna. Ibu saatku belum tiba. Kenapa Yesus? Harus sekarang cepetan kalau enggak nanti dia malu. Apakah Maria melakukan itu? Tidak. Tapi Maria menanggapi dengan berkata, apa yang dikatakan kepadamu, kepada pelayan-pelayan, buatlah itu. Ini menunjukkan apa? Next. Ini menunjukkan bahwa Maria meresponi waktu Tuhan yang berbeda dengan waktunya dia dengan cara sabar, percaya, dan bersiap. Sama-sama katakan sabar, kasih tahu kanan kirinya sabar. Belum dijawab tetap sabar. Tapi bukan hanya sabar, tapi percaya.
Orang sabar yang percaya ngedumel nggak? Nggak akan ngedumel. Orang sabar kalau percaya dia pasti bersyukur dan dia pasti bersiap-siap. Dia bilang sama para pelayannya, pokoknya kamu dengerin aja dia. Stand by ya, stand by. Di dalam hidup kita kalau keluarga kita belum dipulihkan, kesehatan, ada hal-hal yang saudara doakan belum dijawab Tuhan, stand by aja. Sabar, percaya, dan selalu bersiap. Apa yang dikatakan kepadamu, kata Maria, perbuatlah itu. Jadi artinya Maria tuh nunggu firman-Nya Tuhan. Dia mau dengar apa yang Yesus katakan. Kalau kita lagi nunggu, jangan banyak dengar omongan kanan kiri. Ya, yang nyinyir, yang mulai nanya, loh kok gak dijawab-jawab sih? Loh kok gini, kok gitu? Sabar, dengerin firman Tuhan. Yang pertama, waktu Tuhan bukan waktu kita. Yang kedua, prinsip yang saya lihat ternyata jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Kok bisa? Ayatnya next. Yohanes 2 ayat 6 sampai 7. Di situ dikatakan ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Artinya untuk cuci kaki. Menurut adat orang Yahudi masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Kalau saudara jadi pelayan, kira-kira saudara bingung gak sih? Ini orang kenapa? Itu kan buat cuci kaki. Tapi kok dimasukkan ke tempayan, suruh dibawa ke pemimpin pesta. Apakah kemudian mereka ngedumel? Enggak. Karena ternyata itu yang mereka lakukan. Dan saya melihat ternyata ketika Tuhan merestorasi kita, memulihkan kita. Mungkin kita pikir caranya seperti ini nih Tuhan. Oh nanti Tuhan bantu saya begini. Mungkin ada orang baik, mungkin ada kenalan, mungkin ada apalah yang mungkin terprediksi. Tetapi ternyata saat Tuhan mengadakan mujizat, seringkali jalan Tuhan bukan jalan kita. Tuhan memberi makan 5.000 orang, kan bisa aja ya dengan menurunkan mana dari sorga. Ya kan pernah kejadian waktu zamannya Musa. Tapi apakah yang itu yang Yesus lakukan? Enggak. Yesus pakai 5 roti, 2 ikan. Yesus bagi-bagi dan ternyata bisa kasih makan 5.000 orang plus. Ketika Daud mengalahkan Goliat, bukankah lebih masuk akal kalau Daud mengalahkan Goliat itu dengan pedang yang dikasih sama Saul, pakai perisai. Tapi ternyata Daud mengalahkan Goliat dengan ali-ali, senjata ketepel. Bukankah itu berbeda dengan pemikiran kita? Kalau kita lihat bagaimana cara laut bisa terbelah, mungkin bisa aja kan? Tiba-tiba keluar ada perahu nolongin. Tapi ternyata tongkat Musa yang dijadikan alat untuk membelah laut. Ini menunjukkan bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita. Apa yang menjadi respon kita? Kita belajar dari respon pelayan. Pelayan waktu dicedok kan gak ngomong, gak salah ini, nanti saya dipecat loh. Saudara bisa bayangkan, kapan air berubah menjadi anggur saudara? Waktu di tempayan? Waktu on the way ke tempat pemimpin atau waktu kapan? Setahu orang-orang ini ketika dicedok, yang dia cedok itu bukan anggur. Yang dia cedok ya air yang dia baru masukkan. Tetapi para pelayan tidak banyak ngomong. Ayat firman Tuhan bilang dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu mereka pun membawanya setelah sampai kepada pemimpin pesta itu mengecap air. Yang telah menjadi anggur itu, lihat, jadi anggurnya gak tahu kapan, pokoknya udah jadi anggur begitu para pelayan bawa kepada para pemimpin pesta. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ini kuncinya, ketika saudara tidak tahu jalan Tuhan, caranya gimana, saudara cuma perlu lakukan ini, taat
bergerak, dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Taat, bergerak, dan saudara akan melihat apa yang Tuhan lakukan dinyatakan lewat hidup saudara. Ini yang menjadi intinya. Siapa yang mengetahui mujizat terjadi? Orang-orang yang datang ke pesta tahu nggak? Enggak. Orang-orang yang datang ke pesta, pemimpin pesta cuma tahu ini anggurnya lebih enak. Tapi buat para pelayan, hidup mereka merasakan sesuatu yang belum pernah terjadi. Ini pengalaman sekali seumur hidup. Kalau saudara suruh pilih, mau pilih yang mana? Jadi orang yang mengecap anggur doang, atau jadi orang yang bukan hanya mengecap anggur tetapi melihat bagaimana Tuhan mengubahkan air menjadi anggur. Kalau saya mau yang kedua. Karena itu ketika kita sedang menanti Tuhan, belajar untuk taat, belajar untuk bergerak dan percaya, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Waktu doamu belum dijawab, waktu rasanya orang belum membantu, orang-orang yang saudara harapkan, jangan putus asa, jangan kecewa. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Tetapi yang pasti adalah Tuhan yang melakukan mujizat. Dia bergerak melakukan mujizat. Next, faith, iman, trust, kepercayaan, sambil nunggu belajar sabar, belajar percaya, belajar bersiap. Ditambah dengan action, ketaatan. Firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan itu mati. Saudara kalau beriman tapi saudara gak mau bergerak, gak mau ikutin firman Tuhan, sama dengan mati. Tetapi ketika iman digabungkan dengan ketaatan, percaya bahwa Tuhan akan memulihkan saudara, amin. Saya punya seorang teman, dia pernah cerita sama saya, dia sekolah, dia kerja di luar negeri, gajinya pakai dolar, tinggi sekali. Dia salah satu anak kebanggaan dari keluarganya di kampung. Tapi satu kali dia merasa Tuhan panggil dia untuk jadi full timer. Akhirnya dia tinggalkan pekerjaannya yang dolar itu. Dia ambil pekerjaan full timer gereja yang gajinya tidak seberapa sama sekali. Keluarganya gak setuju karena ada keluarganya yang belum orang Kristen. Malah dibodoh-bodohin saudara. Kenapa orang pengen kerja kayak kamu malah kamu melepaskan pekerjaan kamu. Tapi dia bilang enggak, saya benar-benar Tuhan panggil saya. Salah satu yang membuat dia berat melepas pekerjaannya sebetulnya, dia itu biasa kirim uang ke keluarganya. Jadi ketika dia lepas, dia cuma bilang ini, Tuhan tolong agar keluarga saya tetap bisa hidup lah istilahnya gitu ya. Ketika masuk jadi full timer, selang berapa bulan doang saudara, ternyata orang tuanya kelilit hutang karena sistem manajemen toko yang gak baik. Sampai rumahnya harus disekolahin, mau digadein ke bank. Di situ dia benar-benar tanya sama Tuhan, Tuhan, duh kalau ini kejadiannya tahun lalu, saya bisa tolong loh bantu cicilannya. Tapi karena saya udah jadi full timer, uang saya juga gak cukup. Akhirnya dia minta izin gembala, dia pulang ke Indonesia, dia bantu orang tuanya. Dan tetap dibodoh-bodohin, aduh kalau kamu belum keluar, kamu bisa bantu. Tapi orang ini bilang, saya gak bisa bantu uang tapi saya mau bantu dengan tenaga saya mau bantu. Saudara tahu malam-malam diajakin keluarganya, ada yang bukan Kristen loh untuk doa. Dia cerita begitu doa, tahu gak apa yang terjadi? Dia doa di ruko, tokonya kerampokan saudara. Dan dia bilang, aduh tahu gak, kan ada CCTV. Itu rampok kejadian waktu saya lagi berdoa bareng sama keluarga saya. Dia sampai bilang, Tuhan kasih kode kek, ada rampok gitu ya. Tapi gak terjadi. Malah keluarganya bilang, alah percuma nih gara-gara berdoa jadi kerampokan katanya. Tapi dia gak putus asa, dia bilang Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong gak saudara? Tuhan kirim, apa yang Tuhan kirim? Banjir bandang. Kena tokonya,
dia jualan sembako, kadang ada taruh beras ya di bawah. Kena air hampir habis tuh setengah. Duh dia bilang, Tuhan kenapa ya kayak gini? Aduh Tuhan bener-bener dah. Kok gini ya? Tapi saudara tahu dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap berharap sama Tuhan. Dia tetap melakukan bagiannya dia. Sampai satu kali, ini menarik. Mungkin saudara yang punya toko, kalau toko sembako mau untung, keuntungannya dari mana? Main quantity ya. Kan gak bisa main harga, bener gak? Gak bisa di toko sebelah jualan beras 10.000 misalkan, di kita jualan 50.000, siapa yang mau beli? Kan menangnya kalau kuantitinya banyak. Yang luar biasa teman saya cerita, kamu tahu gak gimana cara Tuhan memulihkan ekonomi keluarganya? Penjualannya meningkat tajam, loh kok bisa? Emang apa yang berubah? Gak ada, dia bilang gak ada yang berubah. Kalau saudara lihat toko-toko di Bandung kan gitu ya, kalau satu jualan arloji, semua jualan arloji. Satu jualan sembako, semua sederetan jualan sembako, bener ya? Dia bilang gini, satu waktu orang cuman mau beli sembako di tempat dia. Mau ngantri, mau macet, sampai pegawainya bilang beli di toko sebelah aja, ada kok harganya gak beda jauh. Gak mau di sini. Tuhan membalikan keadaan sampai akhirnya orang tuanya melihat bahwa ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Sama seperti yang ayat tadi bilang, ketika Tuhan memulihkan, dikatakan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Dan dia bilang, seandainya saya gak jadi full timer, seandainya saya masih punya kekuatan untuk bayar itu utang, orang tua saya gak akan mengalami pengalaman ini. Dan pada akhirnya orang tuanya percaya Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan. Luar biasa saudara. Ini yang menjadi kerinduan saya, bahwa ketika saudara direstorasi, poin pentingnya bukan masalah air yang berubah jadi anggur. Tetapi saudara mengalami Tuhan. Saudara melihat kebaikan Tuhan. Saya mau tutup dengan ayat di dalam Mazmur 23. Daud melihat hidupnya itu dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga dia bilang gini, dia datang ke tempat yang tepat, dia jadi tahu identitas Tuhan dan dia bilang Tuhan adalah gembalaku. Sama-sama katakan Tuhan adalah gembalaku. Kalau saudara digembalakan sama Tuhan, percaya gembala yang agung itu memperhatikan saudara. Daud bilang takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara pernah tanya gak, kenapa dombanya Tuhan dibawa ke lembah kekelaman? Ini gembala kemana sih? Kenapa harus melewati lembah kekelaman? Kenapa gak setiap hari kita hanya dibawa ke padang yang berumput hijau, air yang tenang? Kenapa harus ada lembah kekelaman? Saudara perhatikan, karena ketika kita mengalami lembah kekelaman, kita mengenal Tuhan lebih dekat. Waktu semuanya tenang, Daud bilang, ia membimbing aku, ia menyegarkan aku, ia membaringkan aku. Dipanggil Tuhan itu orang ketiga, dia orang yang jauh. Tapi begitu masuk ke lembah kekelaman, Daud gak panggil lagi ia, tetapi Daud bilang engkau besertaku. Dikatakan gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Bukan gadanya, tongkatnya bukan yang jauh tapi yang dekat. Dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Dalam kehidupan Daud, lembah kekelaman diizinkan Tuhan untuk dia mengalami Tuhan dengan lebih dahsyat. Hari ini kalau saudara ada dalam lembah kekelaman, percaya bahwa lembah kekelaman itu enggak selama-lamanya saudara ada di situ. Sebab gembalamu ada beserta dengan engkau. Kalau ada di hadapan lawan,
Ternyata gembalamu telah menyediakan hidangan sehingga engkau bisa menikmati kemenangan yang luar biasa bersama dengan sang gembala. Ayat yang terakhir Daud bilang ini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ini berkat saudara seumur hidupku. Tetapi respon Daud luar biasa, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hari ini saya berdoa saudara mendapatkan restorasi pemulihan dari Tuhan. Hal-hal yang saudara doakan, saya berdoa biar saudara bisa sabar, saudara percaya, saudara bersiap. Kalau saudara punya pemikiran yang belum diselaraskan dengan kehendak Tuhan, belajar untuk taat, bukan menerka-nerka jalan Tuhan, tapi setia ada dalam jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan bukan jalan kita. Dan biarkan kita meresponi seperti Daud. Tidak fokus pada kebajikan, kemurahan yang mengikutinya. Tetapi dia bilang, aku akan tinggal diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang berkata, You are here, working in this place. Engkau ada di sini, kau bekerja dalam hidup kami. Dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi. Tuhan akan melakukan mujizatnya karena dia pembuat mujizat, dan mujizat yang terbesar bukan air berubah menjadi anggur, bukan harta yang kita dapatkan, tetapi mujizat terbesar adalah kalau orang berdosa bisa masuk sorga. Karena itu kita percaya saudara, kalau saudara udah terima Tuhan Yesus, saudara akan diselamatkan, dan selama hidup di dunia ini saudara percaya Tuhan akan selalu tuntun hidup saudara. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Haleluya. Haleluya. Katakan you are here. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Katakan waymaker, miracle worker. You are waymaker, miracle worker. Light in the darkness, my God, that is who you are. Katakan dengan iman, you are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Katakan sekali lagi, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are.
percaya Tuhan, Tuhan Yesus Kau adalah Allah pembuat mujizat. Kau adalah Allah yang selalu menepati janji. Kau adalah terang di dalam kegelapan. Dan Kau adalah Allah yang akan mengadakan pemulihan dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk selalu percaya, selalu bersabar, selalu bersiap. Karena kami tahu ketika Engkau senyap bukan berarti Engkau diam. Meskipun kami tidak melihat, tapi kami percaya Engkau sedang bekerja saat ini Tuhan. Meskipun kami merasa doa kami belum terjawab, tetapi di dalam keheningan, satu demi satu Engkau sedang tenun, Engkau sedang rancangkan. Sehingga di dalam waktu yang tepat, Kau akan melakukan mujizat-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, karena kami tahu cara kami berbeda dengan caramu. Caramu lebih luar biasa, caramu lebih hebat, caramu tidak terpikirkan. Dan ajarkan kami untuk tetap taat, untuk bergerak Tuhan, tetap setia pada firman, tetap bersyukur Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, bukannya kami yang diberkati, tetapi biarkan orang-orang di sekitar kami juga berkata, ini pasti Tuhan yang melakukan. Ini pasti Tuhan yang melakukan. Ini pasti Tuhan yang melakukan. Dan biarkan orang-orang di sekitar kami percaya, bahkan mengalami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melakukan mujizat. Terima kasih Roh Kudus, Kau urapi setiap dari kami Tuhan. Materaikan firman-Mu sehingga firman ini menjadi firman yang hidup, yang membangkitkan iman kami. Kami tidak mau ditaklukkan oleh keadaan, tetapi biarkan lembah kekelaman membawa kami lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Amin. Masih semangat, amin. Kita memuji memuliakan nama Allah kita satu kali lagi. Saya undang adik-adik kita, Little Daud, mari kita maju ke depan. Kita mau menari bagi Allah kita. Mari kita mau bangkit berdiri. Karena Dia telah mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Amin.